Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nandi Saifullah dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis saya mengenai perlindungan korban dalam kasus pornografi balas dendam atau dikenal dengan revenge porn. Tidak asing bagi kita semua jika menggambarkan internet sangat mempengaruhi interaksi sosial kita. Internet tidak hanya sebatas teknologi, tetapi juga menjadi mesin perubahan sosial. Cybercrime menjadi salah satu gambaran dari sisi gelap kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang di kehidupan modern saat ini. Kejahatan cyber di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Namun seringkali timbul pertanyaan, apakah pengaturan tersebut masih relevan dengan kondisi yang berkembang sekarang? Salah satu masalah cybercrime yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah cybercrime di bidang kesusilaan. Penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan-kegiatan asusila di dunia maya semakin termodifikasi. Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak asusila tersebut saja, tapi ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian, terutama korban kasus pornografi balas dendam atau dikenal revenge porn. Revenge porn adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kejahatan cyber yang dilakukan dan menyebarluaskan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban, dan motif lainnya. Kasus revenge porn ini sedang marak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun catatan tahunan Komnas Perempuan Indonesia di tahun 2020, ditemui 71 kasus revenge porn, 91 kasus di tahun 2019, dan 41 kasus di tahun 2018. Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebaran materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal pekerjaan hingga berujung pemecatan. Asas kulpabilitas atau asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum pidana yang mengandung makna seseorang dapat dijatuhi pidana hanya apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hukum positif di Indonesia, aturan mengenai revenge porn tidak diatur secara khusus, melainkan pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa aturan seperti pasal 281 KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa kita dengar dengan Undang-Undang ITE. Jika ditinjau dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, tindak pidana revenge porn telah mempengaruhi unsur-unsur tindak pidana ITE. Namun, keberadaan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini saya rasa tidak memenuhi dengan kaidah pengaturan cybercrime. Karena rumusannya tidak memenuhi prinsip lex certa lex stricta atau tertulis jelas dan tidak multitafsir. Jika dilihat dari pengaturannya, rumusan ini termasuk dalam kejahatan tradisional yang skalanya hanya ditingkatkan dengan jaringan internet. Namun, karena ada norma yang kabur, pihak yang sebenarnya merupakan korban pelecehan seksual, karena disebarkan identitasnya serta dieksploitasi bagian tubuhnya, justru dipidana karena dituduh menyebarkan konten yang mengandung muatan kesusilaan. Selain pasal 27 ayat 1 UU ITE, rumusan pasal yang kerap kali rentan disalahgunakan, yakni pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Dalam rumusan tersebut, terdapat lebih dari satu perbuatan yang berakibat pada tumpang tindihnya satu perbuatan dan perbuatan hukum lainnya. Hal ini mengakibatkan dapat diterapkannya lebih dari satu perbuatan dalam satu kasus, seperti pada contoh kasus revenge porn. Selain pihak yang menyebarkan konten bermuatan asusila, pihak korban juga dalam konten tersebut dapat dijatuhi pidana karena dianggap telah membuat atau memproduksi konten tersebut secara sukarela. Lantas, bagaimana seharusnya dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan perlindungan dalam ranah ketentuan hukum. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin atau pemaafan, pemberian ganti rugi atau restitusi, kompensasi, jaminan santunan kesejahteraan sosial. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung pula beberapa prinsip hukum yang memerlukan perhatian, pertama asas manfaat atau prinsip manfaat. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan baik material maupun
spiritual saja bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurai jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. Kedua, asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan. Ketiga, asas keseimbangan. Oleh karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan semula, atau istilahnya restitutio in integrum. Dalam asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban. Keempat, yaitu asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.